Halo semua, perkenalkan saya Nisa Sylvia Sinaga dengan NIM 4243131062 dari kelas Pendidikan Kimia Angkatan 24E Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan. Materi ini penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tapi juga harus memiliki landasan moral dan nilai yang kokoh. Dengan memahami Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, kita dapat melihat bagaimana IPTEK tidak hanya menjadi alat kemajuan, tapi juga selaras dengan jati diri bangsa dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah gagasan bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia tidak hanya tumbuh dari proses rasional dan empiris, tapi juga berakar pada nilai-nilai menjadi jati diri bangsa. Pancasila memberikan arah, batasan etis, dan tujuan moral agar perkembangan ilmu benar-benar dapat memajukan manusia Indonesia. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Si Pancasila menjadi pedoman etis dalam seluruh proses pengembangan ilmu. Para ahli menggambarkannya sebagai intellectual based dan sebagai common denominator values, bahkan sebagai paradigma ilmu. Artinya nilai-nilai Pancasila berfungsi layaknya pagar dan pemandu agar ilmu tidak lepas dari kemanusiaan, keadaban, serta budaya bangsa. Bagi mahasiswa, hal ini memastikan bahwa apapun bidang ilmu yang dipelajari harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Pembahasan tentang Pancasila selalu dilihat dari dua objek. Yang pertama, objek forma, yaitu sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji Pancasila, apakah melalui moral, hukum, ekonomi, pers, atau filsafat. Yang kedua, objek materia, yaitu hal-hal yang menjadi sasaran kajian baik yang empiris maupun yang bersifat abstrak. Kedua ini membantu kita memahami Pancasila secara lebih terarah dan sistematis. Adapun metode kajian Pancasila dipilih sesuai objek yang dikaji. Pendekatan analiko-sintik digunakan untuk memecah unsur-unsur kemudian menyusunnya kembali menjadi pemahaman utuh. Hermeneutika membantu menemukan makna di balik sejarah dan budaya bangsa. Metode koherensi historis memastikan bahwa pemahaman kita tetap selaras dengan perjalanan sejarah. Sedangkan pemahaman dan interpretasi diperlukan untuk menarik nilai-nilai filosofis dari Pancasila. Pancasila adalah sistem nilai yang majemuk, namun tetap satu. Kelima sila tidak dapat dipisahkan karena semua silanya saling memperkuat. Ketika menjadi dasar pengembangan ilmu, setiap sila berperan membentuk ke arah ilmu yang manusiawi, adil, demokratis, dan berorientasi pada persatuan serta kesejahteraan. Nilai-nilai Pancasila menentukan bagaimana ilmu digunakan dan untuk tujuan apa. Dalam ranah aksiologi, Pancasila memberikan batas moral agar penemuan ilmiah tidak merusak manusia atau lingkungan. Di sisi lain, Pancasila juga menjadi kerangka berpikir dalam kegiatan ilmiah yang menyangkut hukum, HAM, politik, ekonomi, budaya, hingga pertahanan. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi etis dan paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terdapat tiga dimensi penting secara ontologis. Ilmu merupakan pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Secara epistemologis, proses ilmiah dianut dengan cara berpikir yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kerjasama atau gotong royong dalam riset. Secara aksiologis, penggunaan ilmu wajib berpegang pada nilai moral Pancasila, sehingga hasilnya memberikan kebaikan bagi manusia. Dasar historisnya dapat terlihat jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencantumkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada masa awal kemerdekaan, pembahasan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memang belum menjadi fokus karena negara masih berjuang membangun fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia meyakini bahwa perkembangan ilmu harus selaras dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Secara politis, kebijakan negara dari masa ke masa berusaha menempatkan IPTEK untuk meningkatkan martabat manusia, meski tekanan pada Pancasila sebagai dasar ilmu belum terlalu eksplisit. Namun arah besarnya tetap menempatkan ilmu sebagai alat kemajuan moral dan sosial bangsa. Alasan pentingnya Pancasila dalam pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu di Indonesia sering mengadopsi orientasi barat tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Selain itu, banyak perkembangan ilmu lebih dikendalikan pasar daripada kebutuhan nasional. Keterlibatan masyarakat pun masih kurang, sehingga masyarakat IPTEK hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Karena itu, Pancasila menjadi prinsip agar ilmu tumbuh sesuai dengan kebutuhan bangsa dan adil bagi seluruh masyarakat. Ilmu dalam perspektif historis. Sejarah perkembangan ilmu dimulai sejak zaman pra-Yunani yang masih berfokus pada pengalaman konkret. Di era Yunani kuno, rasionalitas mulai menjadi landasan.
Abad pertengahan kembali menempatkan agama sebagai pusat. Renaissance menghadirkan pembebasan cara berpikir. Zaman modern menekankan eksperimen dan penemuan. Hingga zaman kontemporer, perkembangan teknologi tinggi dan teori relativitas membuka babak baru dalam ilmu pengetahuan. Menurut De Lianji, ilmu adalah aktivitas sistematis untuk memperoleh pemahaman rasional dan empiris tentang dunia, sekaligus kumpulan pengetahuan terstruktur tentang gejala alam dan sosial. Ilmu bukan hanya kumpulan fakta, tapi juga dari hasil proses penyelidikan yang teratur. Ciri-ciri ilmu menurut De Lianji adalah bersifat empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Artinya ilmu harus berbasis pengalaman yang dapat diuji, tersusun secara logis, bebas dari kepentingan pribadi, dibangun melalui analisis, dan diverifikasi oleh siapapun. Ilmu menurut Dwight Joseph. Ilmu dipahami dari 3 aspek. Sebagai produk, ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah diakui kebenarannya. Sebagai proses, ilmu adalah usaha ilmiah untuk menemukan pengetahuan, dan sebagai masyarakat, ilmu dijalankan oleh komunitas ilmiah yang menjunjung nilai universal, bekerja tanpa pamrih, dan selalu bersikap skeptis terhadap hasil penemuan. Ciri ilmu menurut Van Melsen. Ilmu memiliki 8 ciri, yaitu ilmu harus logis, koheren, tanpa pamrih, bersifat universal, objektif, dan dapat diverifikasi. Ilmu ini juga bersifat progresif, selalu berkembang, serta kritis terhadap dirinya sendiri. Selain itu, ilmu harus memiliki kegunaan sehingga teori dapat diterapkan dan diuji dalam praktik. Terdapat 3 pilar utama. Ontologi menjelaskan apa yang dikaji, epistemologi menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh, aksiologi menjelaskan tujuan dan nilai moral penggunaan ilmu. Ketiganya saling terhubung dan membentuk bangunan ilmu yang utuh. Pengembangan ilmu harus mempertimbangkan martabat manusia, kelestarian ekosistem, juga kepentingan publik dan masa depan generasi mendatang. Iptek pada dasarnya itu netral, tapi bisa mengembangkan manusia atau justru menghancurkan, tergantung moral penggunaannya sendiri. Karena itu nilai etika menjadi bagian penting dari keilmuan. Perdebatan tentang apakah ilmu bebas nilai terus berlangsung dalam filsafat ilmu. Namun dalam konteks Indonesia, ilmu tidak bebas nilai. Proses dan hasil ilmiah diarahkan oleh nilai moral, sosial, budaya, dan terutama nilai-nilai dari Pancasila. Dengan begitu, ilmu tidak hanya benar secara logis, tapi juga benar secara etis. Sebagai penutup, Pancasila menjadi dasar etika, moral, dan filosofi dalam mengembangkan ilmu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi nilai, ilmu pengetahuan di Indonesia dapat berkembang tanpa kehilangan identitas budaya dan tetap memberi manfaat bagi seluruh rakyat. Pancasila memastikan bahwa ilmu bukan hanya sekedar cerdas, tapi juga dapat bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih.